Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-23 berdasarkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Menerima tantangan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Elisa rupanya seorang petani yang cukup kaya. Ia mempunyai sejumlah buruh tani dan 12 pasang sapi pembajak. Pada suatu hari, bersama-sama buruhnya, ia sibuk membajak ladangnya. Ia membajak dengan pasangan sapi yang terakhir. Pada saat itulah, Nabi Elia yang terkenal di seluruh Israel melewati ladangnya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Elia meninggalkan mantel nabinya dan melemparkannya ke pundak Elisa. Elisa tertegun. Ia mengerti dengan baik makna tindakan dari Elia melemparkan mantel nabi ke pundaknya. Tindakan itu berarti Tuhan telah memanggilnya dan mengangkatnya untuk menjadi nabi lewat seniornya Nabi Elia. Buru-buru ia mengejar Nabi Elia dan meminta pamit dengan orang tuanya. Tetapi rupanya Nabi Elia tidak terlalu berkenan. Dia hanya menjawab, "Silakan, saya tidak melarang engkau." Panggilan Tuhan rupanya memang tanpa syarat dan harus serentak ditaati. Elisa cepat-cepat kembali ke ladangnya, lalu menyembelih semua sapinya. Bajaknya dipotong-potong dan dibelahnya untuk menjadi kayu api guna memanggang daging sapi itu. Kemudian daging-daging sapi itu dibagi-bagikan kepada semua orang. Dengan semuanya itu, Elisa mau mengucapkan selamat tinggal kepada semua kenangan dan keterikatannya kepada masa lampau. Tanpa beban, dia kini mengikuti sang Nabi Allah untuk menjadi seorang nabi. Saudara-saudari terkasih, panggilan Tuhan senantiasa bersifat tegas dan mendesak, serta menuntut daripada kita untuk mengikutinya tanpa syarat. Hal yang sama terjadi juga dalam Injil hari ini, ketika Yesus menuntut orang-orang yang mengikutinya untuk meninggalkan orang tua, saudara-saudari, dan orang-orang yang dikasihinya. Pada waktu itu, Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dan banyak orang mengikutinya. Yesus lalu menggunakan kesempatan itu untuk memberikan peringatan dan menantang mereka tentang makna dari perjalanannya ke Yerusalem. Mengikuti Dia berarti siap sedia mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatu, bahkan lebih dari orang-orang yang paling kita kasihi karena hubungan darah. Injil menggunakan kata yang bagi telinga kita kedengarannya aneh, yaitu membenci. Orang tidak boleh membenci orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak durhaka. Tetapi apa maksud Yesus ketika dia menggunakan kata itu? Yesus menggunakan kata itu hanya untuk menyadarkan kita bahwa cinta kepada Yesus bisa menimbulkan bentrokan antara orang-orang yang paling kita cintai. Apabila kita tidak mencintai Yesus di atas segala sesuatu, kita tidak dapat menjadi murid-muridnya. Mengikuti Yesus dengan demikian berarti memanggul salib setiap hari. Orang harus siap dipermalukan, direndahkan, bahkan disalibkan oleh orang lain. Hal-hal seperti itu kita kurang rasakan di sini karena kita hidup dalam satu masyarakat di mana kita menjadi orang-orang mayoritas. Tetapi di tempat lain di mana kita menjadi minoritas, kita sungguh merasakan apa artinya dipermalukan atau direndahkan karena mengikuti Yesus. Di tempat-tempat seperti itu, mengikuti Yesus berarti soal hidup dan mati.
tidak sedikit orang yang mengorbankan hidupnya karena Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita juga membuka perayaan bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan Kitab Suci Nasional, kita hendaknya menyiapkan waktu secara khusus untuk mendekatkan diri dengan sabda Allah yang ada di dalam Kitab Suci. Tidak sedikit orang yang berhasil mengubah hidupnya setelah membaca Kitab Suci. Salah satu contoh adalah Ibu Manurung dalam salah satu episode acara Kick in the Show di Metro TV. Dia mengubah hidupnya setelah dia membaca teks kitab Nabi Yesaya. Nona Manurung berumur 18 tahun ketika ibunya meninggal dan ayahnya pergi meninggalkan dia dan adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Berulang kali dia berusaha membunuh diri, tetapi kemudian dia membatalkan niatnya karena kasihan dengan adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Tetapi hidupnya mulai berubah setelah dia membaca nas kitab Nabi Yesaya yang berbunyi, "Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sabda Yahweh. Setelah membaca teks tersebut, dia menjadi tegar dan berhasil membesarkan adik-adiknya sampai semuanya mandiri dan berkeluarga. Marilah dalam bulan Kitab Suci ini, kita menyiapkan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci dengan penuh iman, dan niscaya hidup kita akan berubah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.